Tak lama kemudian, Jayus ini tiba-tiba terbangun. Dan ketika dia bangun, belum sempurna. Si Jayus ini tatapan matanya menuju ke luar rumah, di luar kaca itu. Dan di jalan di samping pos itu, si Jayus melihat, benar-benar melihat ada sosok putih yang biasa orang disebut itu pocong. Dan pocong itu hanya berdiri menghadap ke arah sebelah utara, jadi membelakangi dari si Jayus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jalan Hidup AR5 bersama saya Are. Kisah-kisah cerita horor nyata bisa disaksikan di channel ini. Nah, untuk cerita kali ini masih fresh lah. Baru kemarin aku dapatkan secara nggak sengaja. Jadi kemarin di hari Sabtu yang lalu itu, aku ini kirim barang ke salah satu ruko ya di tempat kerjaku di Kalimantan Timur. Nah, di situ ternyata antriannya itu banyak sekali. Dari beberapa agen itu kirim barang di hari yang sama. Dan aku mendapatkan urutan itu nomor 7. Jadi otomatis aku bisa menunggu 3 atau 4 jam. Nah, di sela-sela menunggu itu, aku ngobrol dengan beberapa teman yang memang aku kenal di tempat itu. Nah, salah satunya adalah seorang tukang parkir atau juru parkir di deretan ruko itu. Di sana itu ada 3 orang juru parkir yang mereka itu di rolling lah sistem kerjanya. Salah satunya ini namanya Mas Jayus, usianya 36 tahun. Dia ini berasal dari Jember, Jawa Timur dan merantau bersama istrinya dan tinggal di Kalimantan Timur. Nah, akhirnya awal ngobrol yang santai karena waktu yang sangat lama dan pekerjaannya ini cukup santai. Karena waktu itu sudah ada pengganti, jadi dia nunggu rolling jam sampai jam 9 malam baru dia berjalan. Nah, di sela nunggu itu kita awalnya yang ngobrol dengan beberapa orang, akhirnya sampai tinggal aku dan Mas Jayus ini. Nah, orangnya itu humble lah, sangat cepat akrab walaupun kesannya awal itu seram karena tato di tangan kanannya bahkan di lehernya itu ada. Jadi beliau ini ternyata memiliki masa lalu yang cukup buruk karena pergaulannya itu cukup lepas lah di masa lalunya. Dan itu semua sudah dia tinggalkan setelah dia menikah dan memiliki seorang anak perempuan. Nah, Mas Jayus ini kemudian bercerita tentang banyak pengalamannya, tapi yang satu ini aku izin untuk menceritakan di video ini. Mas Jayus ini ketika dia masih ikut dengan orang tuanya, jadi dia ini 2 bersaudara, memiliki seorang kakak perempuan. Dia ini paling nakal lah di keluarganya. Kakaknya ini setelah dia ini menikah, dia tinggal di ikut suaminya, tempatnya cukup jauh lah dari rumahnya. Dan waktu itu akhirnya Mas Jayus ini merasa dia ini anak tunggal, jadi dia ini selalu dimanja, minta apapun kepada orang tuanya seolah-olah harus dituruti. Nah, bahkan kalau nggak dituruti, Jayus ini sampai ngamuk. Pada waktu itu, dia ini pernah minta motor. Nah, karena harganya motor yang cukup mahal, sedangkan orang tuanya ini bekerja sebagai petani biasa. Jadi, ibunya ini bilang kepada si Jayus supaya sabar dulu, nunggu nanti kalau sudah ada panen, kamu akan dibelikan motor. Tapi si Jayus ini yang sifatnya masih frontal, dia ini malah membentak ibunya. Bahkan waktu itu sih Mas Jayus yang bercerita di sampingku sempat matanya ini merah. Dia seperti sedih mengenang almarhum ibunya yang memang sudah lama meninggal. Dan ketika dia ini permintaannya tidak dituruti, dia ini ngamuk. Nah, setelah waktu itu ngamuk, bapaknya ini sampai marah. Yang sebelumnya ini tidak pernah membentak si Jayus, sampai mengeplak kepala belakangnya si Jayus ini. Nah, spontan dia ini langsung pergi dari rumah. Dan ketika selalu pergi, Jayus ini pasti lari ke kakaknya yang perempuan itu, yang tinggal di desa yang cukup jauh. Nah, waktu itu sekitar setengah 8 malam, dia ini sampai di rumah kakaknya itu.
namanya Mbak Rini. Nah, Mbak Rini yang sudah kenal dengan tabiat adiknya ini tidak terlalu tanya panjang lebar, pasti dia punya masalah dengan orang tuanya. Nah, waktu itu kemudian Jayus ini bilang kalau aku mau nginep di sini, Mbak. Aku mau beberapa hari di sini. Dan suaminya si Mbak Rini itu pun mengizinkan karena sudah menganggap si Jayus ini seperti adik kandungnya sendiri. Yang kebetulan memang Mbak Rini dan suaminya sudah memiliki sebuah rumah sederhana lah waktu itu. Tapi ada keanehan ketika Jayus pertama sampai di rumah itu belum terlalu malam. Karena di depan Mbak Rini ini ada sebuah pos kecil. Pos itu biasanya buat jaga malam beberapa orang di sana. Walaupun memang kampungnya itu kecil, penduduknya tidak terlalu banyak. Nah, tapi entah kenapa kok tumben pada waktu itu kok nggak ada sama sekali orang berjaga di situ. Nah, Jayus ini tanya kepada mbaknya. Kemudian mbaknya ini bilang, memang beberapa hari terakhir ini kampungnya ini sepi. Jadi orang-orang ini memilih setelah selesai maghrib berada di rumahnya masing-masing. Nah, Jayus ini penasaran, memang ada apa, Mbak? Terus kemudian mbaknya ini bercerita kalau beberapa hari yang lalu pernah terjadi kejadian. Nah, kejadian ini merupakan kejadian horor lah. Jadi ada salah satu rumah yang rumahnya ini berada agak jauh lah dari tempatnya Mbak Rini ini. Rumah itu pernah disatroni pocong. Nah, Jayus ini tidak percaya ketika kakaknya itu bercerita seperti itu. Nah, akhirnya dia tidak melanjutkan obrolan itu. Dia menganggap kalau itu semua cuma mitos atau apalah. Nah, Jayus yang ketika memang menginap di rumah Mbak Rini itu dia selalu tidur di sebuah kursi berada di ruang tamu. Karena waktu itu kamar dari rumahnya itu cuma satu saja. Mbak Rini dan suaminya yang menempati kamar itu bersama satu anaknya. Yang memang kamarnya itu cuma satu dan ditempati oleh Mbak Rini bersama suami dan satu orang anaknya. Nah, si Jayus ini tidur di sebuah kursi. Kursinya itu berasal dari kayu, di sana dikasih bantal. Dan waktu itu ketika dia tidur, otomatis wajah atau pandangan si Jayus itu menuju ke depan rumah, yang di sana ada jalan tepat di samping pos itu. Nah, karena jendelanya itu berupa kaca, jadi kelihatan otomatis yang berada di luar. Awalnya baru jam 9 si Jayus ini tidak bisa tidur karena biasanya ketika dia di sana, dia itu main bersama anak-anak di situ, nongkrong di pos depan itu. Suasana benar-benar sangat sepi dan tidak ada orang yang lewat mondar-mandir di depan jalanan itu. Nah, akhirnya Jayus ini berusaha untuk memejamkan matanya, dia berusaha untuk tidur. Ketika sudah tertidur, tak lama kemudian Jayus ini tiba-tiba terbangun. Dan ketika dia bangun, belum sempurna, si Jayus ini tatapan matanya menuju ke luar rumah, di luar kaca itu. Dan di jalan di samping pos itu, si Jayus melihat, benar-benar melihat ada sosok putih yang biasa orang disebut itu pocong. Dan pocong itu hanya berdiri menghadap ke arah sebelah utara, jadi membelakangi dari si Jayus. Nah, karena Jayus itu penasaran, kok ada sosok seperti ini, dan pencahayaan dari lampu jalan itu memang benar-benar terang, jadi sosok itu terlihat jelas. Nah, Jayus ini berdiri menuju ke jendela. Dia ini membuka tirai kain putih yang memang nerawang itu, dia buka dan benar-benar sosok itu ada di situ. Nah, akhirnya Jayus ini percaya kalau pocong itu ada, dan itu pertama kalinya dia melihat sosok pocong. Nah, Jayus ini mulai ketakutan karena sosok itu terus berdiri dengan jelas. Dia akhirnya memberanikan diri untuk mengetuk pintu kamar dari kakaknya. Mbak Rin bangun, Mbak bangun. Nah, tahu berapa lama Mbak Rini dan suaminya ini keluar. Ada apa tuh, Dik? Kenapa kamu bangunkan Mbak malam-malam? Nah, kemudian dia ini bercerita kalau dia ini melihat ada sosok pocong berada di luar rumah. Ketika Jayus ini bercerita, Mbak Rini dan suaminya ini cuma berpandang-pandangan
karena dia atau mereka ini baru mendengar kisah itu dan belum pernah melihat sosok pocong itu. Akhirnya malam itu si Jayus ini diajak tidur di kamarnya Mbak Rini. Nah, keesokan paginya akhirnya Jayus ini yang mempunyai rasa penasaran tinggi, kan dia ini anaknya pemberani. Dia bertanya kepada beberapa orang di sana, termasuk salah seorang temannya. Memang sudah sekitar 1 minggu di kampungnya ini banyak orang yang mengalami seperti teror. Jadi mereka ini seperti sering melihat ada sosok itu berpindah-pindah, walaupun lingkup pindahnya itu hanya di situ-situ saja. Dan cerita yang paling ngeri itu terdengar dari salah seorang laki-laki. Dia ini berusia sekitar 12 tahun lah, masih kelas 6 SD. Ketika dia tidur di suatu malam, dia ini tidur di kamar sendirian, sedangkan bapak ibunya itu tidur di kamar sebelahnya. Dan waktu itu tiba-tiba dia ini menjerit sekeras-kerasnya di malam itu. Kemudian bapaknya ini bertanya, kenapa? Apa kamu ngelindur atau mimpi buruk? Nah, lelaki yang masih kecil itu, usia 12 tahun ini, dia ini malah menangis ketika bapaknya bertanya. Dia ini bercerita ketika dia sedang tidur miring ke arah sebelah kiri. Dan dia ini berbalik miring ke sebelah kanan. Dia ini melihat pocong itu tidur di sampingnya. Dan wajahnya itu menghadap ke anak lelaki tadi. Tapi waktu itu awalnya bapaknya ini bilang kalau paling kamu mimpi buruk, kamu ini pasti ngelindur. Tapi anak itu terus bilang kalau dia ini tadi sudah bangun dan benar-benar melihat sosok itu. Dia ini tidur tanpa guling, jadi itu seolah-olah sosok pocong ini sebagai guling tidur di sampingnya anak ini. Nah, awal mulanya orang tua dari anak ini tidak percaya, tapi keesokan harinya di sore hari selepas maghrib, ketika si anak ini sedang berada di depan TV di ruang tengahnya itu, tiba-tiba dia ini berteriak lagi, seperti orang teriaknya itu kencang sekali. Nah, kebetulan bapaknya ini belum pulang dan ibunya ini berada di dapur. Nah, ibunya yang mendengar anaknya berteriak kemudian keluar dari dapur menuju ke ruang tengah itu. Dan ternyata si ibunya ini melihat ada sosok pocong ini berdiri di samping pintu keluar itu, dan dia ini masih melihat anaknya bertelungkup menutup matanya karena ketakutan. Nah, cerita ini pun diceritakan ke suaminya, dan sejak kejadian itu beberapa orang pun bercerita kalau mereka ini sering melihat penampakan pocong ini berkeliaran kalau malam hari. Padahal di tempat itu di akhir-akhir ini tidak ada orang yang meninggal, karena biasanya dihubungkan dengan kejadian setelah orang yang meninggal terus arwahnya penasaran jadi meneror warga di situ. Tapi memang benar-benar tidak ada. Nah, karena beberapa warga itu sudah mulai resah dan waktu itu si Jayus juga berada di tempat itu, jadi dia ini mendengarkan cerita sampai kejadian ini selesai. Suatu hari, mungkin salah seorang sesepuh kampung mendengar banyak keluh kesah kejadian itu, jadi kampungnya ini sudah tidak nyaman lagi. Beliau kemudian meminta bantuan kepada seseorang yang mungkin dituakan di kampung sebelah. Kemudian beliau diajak ke tempat itu. Di malam hari ada sebuah ritualan. Nah, ritualan itu dijalankan oleh beberapa orang yang memang sesepuh kampung di situ. Jadi keesokan harinya ternyata sosok ini merupakan penghuni sebuah pohon jambu tepatnya. Di tengah kampung itu ada sebuah pohon jambu yang umurnya ini sudah puluhan tahun. Sangat besar sekali walaupun pohon atasnya itu sudah kering dan roboh. Jadi tinggal pokok pohon yang tingginya sekitar 10 meter. Nah, pada suatu hari pohon ini ditebang karena kayunya akan digunakan untuk membuat kandang sapi lah di tempat itu, karena tanahnya ini merupakan milik seseorang yang merupakan bapak dari anak yang berusia 12 tahun itu tadi. Nah, menurut salah seorang sesepuh, jadi ketika pohon jambu itu ditebang,
sebenarnya di sana itu sudah ada penghuninya. Jadi pohon itu merupakan rumah dari beberapa sosok makhluk gaib. Karena mungkin pohonnya ini atau rumahnya ini ditebang, jadi mereka ini tidak terima. Kemudian mereka ini meneror warga di situ, dan terutama keluarga dari orang yang menebang pohon tadi. Nah, akhirnya bapak dari anak yang melihat 2 kali sosok pocong itu, dia ini mengakui kalau dia ini cuma menebang pohon yang memang milik keluarganya dan akan dimanfaatkan kayunya untuk bikin kandang di tempat itu. Bukan merupakan kejadian yang salah. Tapi menurut sesepuh kampung, kalau kamu mau motong pohon yang berusia puluhan tahun, kamu itu jangan langsung motong. Harus seperti kamu izin, kalaupun ada penghuninya harus dipindahkan secara baik-baik. Nah, akhirnya si bapak-bapak tadi pun beliau percaya, karena setelah kejadian itu memang di tempatnya ini sering terjadi seperti teror dari sosok makhluk itu. Nah, kemudian sesepuh kampung tadi bersama temannya melakukan ritual lagi tepat di bawah pohon yang sudah dipotong itu, dan penebusannya ini mungkin sedikit mahal lah kala itu. Jadi menurut dari sesepuh kampung itu, mereka itu masih di sini dan mereka ini marah, makanya akan segera dipindahkan ke tempat lain. Nah, untuk memindahkan itu butuh tebusan berupa ritual dan beberapa sesajen, termasuk kepala dari seekor kerbau. Nah, karena si pemilik ini cukup keberatan, akhirnya beberapa warga ini membantu. Ayolah ya sudah, yang penting kampung kita ini kembali lagi. Kalaupun kita mau nggak percaya dengan ritual seperti ini, tapi buktinya kita ini benar-benar diteror. Pada akhirnya kesepakatan beberapa warga, mereka sampai mengumpulkan uang untuk membeli seekor kerbau yang tidak terlalu besar lah untuk melakukan ritual itu, dan diadakan doa bersama selamatan di tempat itu supaya warga itu tujuannya mereka ini nyaman lah. Dan pada waktu itu Jayus pun ikut membantulah acara di situ, seperti menyiapkan ritualan, terus melakukan seperti kundangan lah di situ. Mereka makan bersama dengan warga-warga di sana, dilanjut dengan doa bersama dipimpin oleh sesepuh kampung. Nah, setelah kejadian itu, di awal mulanya orang-orang ini nggak mau keluar rumah di sore hari, tapi beberapa warga sepakat untuk mereka melakukan jaga malam. Walaupun yang dijaga ini bukan sosok maling atau perampok, tapi lebih cenderung ke sosok gaib. Tapi benar-benar setelah kejadian itu tidak pernah terjadi lagi seperti penampakan atau teror atau apa-apa. Dan itulah cerita dari Mas Jayus, seorang lelaki yang aku kenal secara nggak sengaja, kemudian menceritakan kisahnya yang pernah dia alami beberapa tahun yang lalu ketika dia nginap di kampung kakaknya yang sudah menikah dan terjadi beberapa penampakan. Jadi sejak saat itu si Jayus ini kadang itu dia berani, tapi kalau jaga malam ke kamar mandi pun dia minta antar temannya, karena sejak saat dia pertama kali melihat sosok yang dinamakan pocong itu, dia ini jadi agak penakut. Dan terima kasih buat Mas Jayus yang sudah berbagi cerita, dan aku sudah izin untuk mengisahkan di video ini. Semoga sehat selalu, lancar pekerjaannya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jika teman-teman suka, tekan tombol like. Jika tidak suka, tekan tombol dislike. Itu pun kalau tega. Komen ya, kasih masukan, atau kita berbagi cerita horor. Subscribe, share juga boleh. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.